Baik, kita akan masuk ke materi perkuliahan kita minggu ini. Jadi untuk geometri analitik pada minggu kedua, kita akan mempelajari mengenai bagaimana rumus jarak titik ke garis pada bidang dimensi 2, bidang koordinat. Di sini persamaan garis ya itu kan memang kita sebelumnya Y sama dengan M dikali X sama sesuatu. Tapi kita kalau kita otak-atik, kita bisa membuat bentuk umum, yaitu bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya, ini supaya memudahkan nanti dalam merumuskannya. Nah, lalu bagaimana kita menghitung jarak antara sebuah titik ya, dengan koordinat X0, Y0 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya, di sini tentunya yang namanya jarak itu adalah jarak langsung ya, artinya jarak terdekat. Jadi seperti misalkan kalau Anda yang saya amati, kalau Anda misalkan memesan makanan melalui aplikasi online gitu ya, saya nggak mau sebut merek ya, dua-duanya berinisial G. Ya itu Anda akan beritahu berapa jaraknya dari tempat Anda. Nah yang saya amati itu adalah jarak terdekat ya, jadi langsung, jadi jarak antara koordinatnya rumah kita dengan koordinatnya restorannya. Tapi tentunya kan jaraknya tidak yang sedekat itu, karena mungkin harus melewati beberapa tikungan dan lain sebagainya, sehingga mungkin waktu antarnya malah lebih lama ya. Nah di sini supaya well define ya, di matematika biasanya sepakati kalau kita berbicara jarak itu berarti jarak yang terdekat yang mungkin dicapai. Nah tentunya kalau dari sebuah titik ke sebuah garis ya, sama seperti kita katakanlah menghadap ke sebuah tembok, tentunya jarak terdekat adalah jarak yang tegak lurus dengan permukaan temboknya kan, jarak yang paling dekat gitu ya. Nah jadi di sini untuk menghitung jaraknya ya berarti kita harus melihat arah yang tegak lurus dengan garisnya ya, tegak lurus dengan garisnya. Jadi di sini jarak yang paling dekat ya. Karena kalau pada titik yang lain itu yang tidak tegak lurus pasti jaraknya lebih panjang, lebih jauh lagi. Nah inilah yang nanti menjadi jarak yang mau kita hitung ya. Kita ini sebut dengan D. D ini dari kata distance. Nah jadi di sini jarak ini pasti jarak terdekat ya, artinya jarak yang arahnya ini tegak lurus dengan garisnya. Ya, dan di sini garis ini sendiri sebenarnya bisa juga garis vertikal, bisa juga horizontal, bisa juga garis miring gitu ya. Tetapi kita coba untuk garis miring dulu saja, karena nanti yang kasus untuk horizontal dan vertikal itu akan lebih mudah. Kita tinggal melakukan spesifikasi. Oke, kalau seperti ini, berarti apa yang kita lakukan gitu ya? Di sini kan ada garis putus-putus yang tegak lurus dengan garis yang mau kita hitung jaraknya dengan titik ini. Berarti kalau kita perpanjang, saat ini kita perpanjang, ini kan menjadi sebuah garis juga, ya kan? Nah ini apa persamaan garisnya? Ya, kalau kita melihat dari gambar ini, gimana cara menghitung D? Berarti pertama, kita harus mencari dulu suatu persamaan garis yang tegak lurus dengan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kemudian kita cari garis itu harus melewati titik X0, Y0. Kita punya dua buah garis, kita perlu menemukan titik perpotongannya ini. Nah, barulah kita menghitung jarak antara X0, Y0 dengan titik ini. Oke, saya beri nama apa ya? Mungkin untuk membantu saja saya beri nama X1, Y1. Kita beri nama X1, Y1 ya, untuk membantu ya. Jadi kita perlu mencari titik mana pada garis ini yang jaraknya paling dekat dengan X0, Y0. Baru kita hitung berapa jarak antara keduanya. Nah, di sini satu hal lagi sebelum
sebelum pada bingung antara simbol X0, X1 dengan X, di sini X dan Y pada persamaan garis ini adalah variabel. Jadi ini nilai yang bebas. Sedangkan nilai yang belum pasti gitu ya. Karena Y dan X juga bergantung. A, B, dan C ini konstanta. Sudah diketahui angkanya. X0, Y0 juga merupakan koordinat dari titik yang diketahui. Sehingga ini juga merupakan konstanta. Jadi Anda bisa membayangkan nanti rumusnya akan dalam A, B, C, dan X0, Y0. Jadi Anda harus bedakan kalau X dan Y di sini ini adalah variabel berubah, sedangkan X0, Y0, A, B, C adalah konstanta. Oke, nah berarti langkahnya adalah pertama kita harus mencari persamaan garis yang tegak lurus dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan melewati X0, Y0. Nah ini kita gunakan dari video sebelumnya, dua garis yang tegak lurus, garis miring yang tegak lurus gradiennya jika dikalikan sama dengan min 1. Nah kita coba garis ini sebenarnya equivalent dengan apa? BY sama dengan min AX min C. Contohnya kalau dia garis miring, A dan B nya dua-duanya tidak 0. Nah artinya di sini Y sama dengan minus A per B X minus C per B. Berarti gradiennya adalah min A per B. Jadi di sini gradiennya mungkin kita bernama M1, ini adalah minus A per B. Nah kemudian garis yang tegak lurus dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan melewati X0, Y0, ini persamaan garisnya apa? Haruslah berbentuk Y dikurangi Y0 sama dengan itu saja M2 X min X0. Dimana di sini M2 ini haruslah jika dikalikan dengan M1 ketemunya 1. Nah di sini M1 kali M2 ini harus sama dengan min 1 karena dia tegak lurus di situ. Berarti M2 nya harus sama dengan B per A. Supaya kalau dikalikan dengan M1 min A per B ketemunya min 1. Berarti di sini persamaannya menjadi Y min Y0 sama dengan B per A dikali X min X0. Atau kalau kita mau membuatnya menjadi lebih untuk yang lebih sama dengan persamaan garis sebelumnya, kita bisa kalikan di sini A dikali Y min Y0 sama dengan B dikali X min X0. Atau ini AY min AY0 sama dengan BX min BX0. Ya, ini berarti kita punya AY min BX sama dengan AY0 min BX0. Ya, ini menjadi persamaan yang mungkin juga mungkin responnya cukup bagus begitu. Lalu di sini kita ingin mencari titik potong dari garis kedua ini dengan garis pertama untuk menemukan posisi dari X1 Y1. Nah, kalau misalkan itu persamaan garis kita potongkan, ya itu berarti sama saja dengan apa? Kita mencari solusi bersama dari dua buah persamaan linier. Nah, kita bisa menggunakan eliminasi di situ. Jadi gampangnya
kita mencoba mencari pemotongan dari garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dengan garis ini. Berarti ini sama aja dengan kita mencari solusi dari sistem persamaan AX tambah BY sama dengan negatif C sama persamaan min BX tambah AY sama dengan AY0 min BX0. Nah, dari dua persamaan ini X-nya berapa dan Y-nya berapa. Itulah yang menjadi koordinat dari X1, Y1. Ya. Nah, di sini mungkin langkahnya agak cukup panjang. Jadi setelah ini langsung saya berikan saja solusinya. Anda coba lakukan sendiri eliminasinya. Baik ya. Saya akan langsung berikan solusinya gitu ya. Jadi mungkin saya ulas sedikit kembali ya. Tadi kita ingin mencari jarak antara titik X0 Y0 dengan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, jarak itu adalah jarak yang terdekat, yang mana itu akan terbentuk kalau arahnya tegak lurus dengan garis. Berarti saya harus mencari mula-mula persamaan garis yang tegak lurus dengan AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dan melewati titik X0, Y0. Kemudian titik pemotongan antara dua garis tersebut itu saya beri nama titik X1, Y1. Nah, artinya di sini X1 dan Y1 sama-sama memenuhi kedua persamaan garis ini. Sehingga maksudnya X1 tambah BY1, BX1, AY1 ini ya. Jadi mencari pemotongan dari dua buah persamaan garis di bidang dimensi 2 itu akan sama dengan mencari solusi bersama dari dua buah persamaan linier, yang mana ini sudah pelajari di mata kuliah ALE. Sehingga di sini ya kita bisa eliminasikan Anda bisa gunakan eliminasi, substitusi dan lain sebagainya. Ya, di sini kita mencoba mencari X1 dan Y1. Ya, mungkin ini agak cukup panjang dan ini juga masih ada banyak sekali konselor yang terlibat. Ya, Anda bisa coba Anda selesaikan sendiri dan saya berikan langsung solusinya. Nanti koordinat dari X1 Y1, X1 itu adalah B kuadrat X0 dikurangi AC dikurangi AB kali Y0 dibagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian Y1 adalah A kuadrat Y0 min AB X0 min BC dibagi dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, nanti kita akan lihat dari solusi ini, kita akan hitung jaraknya dia dengan titik X0 Y0. Itulah yang menjadi nilai jarak D yang mau kita hitung. Dan ingat di sini rumus kita ini kita gunakan untuk garis yang miring, bukan garis yang tegak vertikal atau yang mendatar horizontal. Tidak. Karena kalau seperti itu nanti A dan B-nya akan ada 0, sehingga nanti akan mengacaukan hitungan kita. Jadi kita di sini menghitung dulu untuk yang garis miring, di mana A dan B-nya itu keduanya masih bukan 0. Nanti kita akan melihat bagaimana kalau misalkan garisnya tegak atau mendatar. Apakah rumusnya masih berlaku atau tidak? Kita akan lihat nanti. Kita sudah punya koordinat dari X1 Y1 dan kita akan cari jaraknya dengan titik yang kita punya di awal X0 Y0. Berarti jarak ini haruslah akar dari X1 min X0 dikuadratkan ditambah Y1 min Y0 dikuadratkan. Nah, di sini kita coba ya, ini bentuk yang cukup panjang, kita sederhanakan. Ini X1 cukup panjang bentuknya, kita keluarkan dengan X0. Nah, di sini sebenarnya kalau kita mau lebih baik kita samakan saja penyebutnya ya. Jadi ini X0
berarti kan dikali dengan penyebutnya juga A kuadrat plus B kuadrat ya. Berarti menjadi A kuadrat X0 ditambah B kuadrat X0. Oke, supaya tidak membingungkan saya beri tanda kurung saja seperti ini. Demikian pula yang bawahnya yang bawahnya juga sama, saya bisa buat seperti ini. Ini supaya tidak tidak terkecoh di sini. Ini A kuadrat Y0 tambah B kuadrat Y0. Oke. Nah, yang pertama kita mendapati ada dua bagian yang sama, yaitu yang B kuadrat X0. Kita bisa eliminasi di sini karena sudah sama juga penyebutnya, jadi boleh dilakukan. Berarti ini akan menjadi apa? Minus AC minus ABY0 minus A kuadrat X0. Lihat ini minus dengan plus dibagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Demikian pula yang bawahnya ada A kuadrat Y0, bisa kita eliminasi menjadi minus ABX0 minus BC minus B kuadrat Y0 ya, dibagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, ternyata ada sedikit kemiripan ya. Kalau kita amati ya, sama-sama ada X0, ada C-nya, ada Y0-nya juga. Dan ini bisa kita buat seperti ini. Ini jadi minus A dikali AX0 tambah BY0 tambah C dibagi A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan yang bawahnya ini akan menjadi minus B dikali AX0 tambah BY0 tambah C dibagi A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau seperti ini, ternyata kalau ada faktor yang sama, ini akan membuatnya lebih mudah sebetulnya. Nah, yang jaraknya ini berarti akan menjadi ini akar dari, mungkin harus saya buat nanti lebih macam lagi. Berarti ya minus A dikuadratkan dikali AX0 tambah BY0 tambah C per A kuadrat plus B kuadrat dikuadratkan, maka cukup kita tambahkan dengan min B kuadrat juga dikalikan dengan bentuk tersebut dikuadratkan. Ya, tentunya ini bisa kita pisahkan ya, berarti ini menjadi ya, karena ini ada faktor yang sama ya, berarti ini akar dari A kuadrat plus B kuadrat diambil dari yang dua ini dikali akar dari AX0 tambah BY0 tambah C dikuadratkan per A kuadrat plus B kuadrat dikuadratkan. Nah, ingat di sini suatu bilangan dikuadratkan di akar itu belum tentu kembali ke dirinya sendiri. Contohnya apa? Min 3 pangkat 2 9, akar 9 3 ya. Ingat bahwa pada sistem bilangan real bentuk akar pangkat 2 dari bilangan non negatif itu diambil yang non negatifnya ya. Berarti di sini kan harus yang bernilai positif, dan memang betul jarak itu harus bernilai positif atau 0 kalau dia berhimpit ya. Nah, berarti di sini ini bukanlah bentuk AX0 tambah B0 tambah C dibagi ini ya, tetapi nilai mutlaknya ya. Jadi kalau nanti ya min 3 dikuadrat pangkatkan 2 9 di akar 3 itu kan jadi nilai mutlaknya. Berarti ini akan sama dengan
akar dari A kuadrat plus B kuadrat dikali mutlak dari AX0 tambah BY0 tambah C dibagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang penyebut tidak perlu saya beri tanda mutlak. Kenapa? Karena ini bentuk pangkat 2. Pasti ini non negatif. Jadi tidak perlu saya beri tanda mutlak. Oh, ada yang hampir sama di situ. Oke. Ini bentuk akarnya, ini bentuk pangkat satunya. Berarti akan menjadi AX0 tambah BY0 tambah C dimutlakkan dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, inilah rumus jarak. Ya, jadi inilah rumus jarak titik X0 Y0 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi di sini yang membuatnya mudah dihafal, mudah diingat adalah kita seolah-olah tinggal mengganti X0 dan Y0 ke X dan Y. Lalu dibagi dengan akar dari A plus B kuadrat, lalu dicari nilai mutlaknya. Ya, jadi ini cukup panjang ya penjabaran rumusnya, tapi ya kalau di matematika kita memang bahasanya seperti ini. Kita membuktikan suatu rumus tidak menerima yang mentah-mentah. Nah, ini dari penjabaran yang cukup panjang tadi kita peroleh bahwa ini adalah rumus dari jarak titik X0 Y0 ke garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Setelah ini kita akan melihat, ini kan rumus yang diperoleh dengan asumsi garisnya merupakan garis miring. Garis miring artinya A dan B nya ini keduanya sama-sama tidak 0. Kita lihat bagaimana kalau garisnya nanti horizontal sama vertikal. Baik, sekarang kita lihat apakah rumus yang kita punya, rumus yang jarak dari sini AX0 tambah BY0 tambah C dimutlakkan dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat ini, apakah juga berlaku kalau garisnya adalah garis horizontal atau vertikal? Tadi kita hanya melihat kasus kalau garisnya garis miring. Garis miring artinya dia punya gradien, ya gradien adalah tadi men A per B ya, tadi gradiennya men A per B, yang berarti A dan B nya ini ya dua-duanya harus tidak 0 karena seperti lurusnya juga ada definisi apa gradiennya. Nah, kita coba lihat apakah rumus tadi itu konsisten kalau seandainya AX tambah B tambah C maaf sama dengan 0. Karena nggak bunyi nanti seandainya itu garis vertikal atau horizontal, apakah itu juga akan terbukti rumusnya. Nah, kita lihat kalau dia garis vertikal itu artinya apa? Ya pasti dia akan memotong sumbu X ya pada suatu nilai, ya mungkin di X1. Oh maaf, di sini saya sepertinya memberikan sugesti bahwa dia positif. Oke, saya hapus saja sumbu ini. Maaf, sementara ini dia belum ada gunanya di sini. Oke, kita nggak tahu X1 ini bisa positif dan negatif ya. Maaf, tadi saya menggambar sumbu Y, mungkin itu memberikan sugesti yang berbeda. Garis vertikal dia akan memotong sumbu X pada suatu nilai X1. Ini bisa 0, bisa positif, bisa negatif. Nah, berarti apa persamaannya? Persamaannya adalah X sama dengan X1. Karena di sini apa? Nilai absisnya kan tetap X1 ya. Jadi ini bisa X1,0, X1,1, X1,2, X1,100, X1,-3, X1,-50 dan lain-lain. Garis vertikal berarti yang tetap adalah absisnya. Nilai X sama dengan X1. Oke, ya. X sama X1. Sedangkan nilai Y-nya bebas. Makanya dia tidak masuk ke dalam persamaan. Lalu seandainya saya punya sebuah titik di sini, titik X0, maka bagaimana jaraknya dengan
garis X sama dengan X1? Ya tentunya kalau saya tarik garis horizontal yang tegak lurus dengan garis X sama dengan X1, ini akan menjadi titik X1, X0. Maaf. Ini X0, Y0 ya, maaf ya. Ini X1, Y0 berarti. Ya maaf, jadi titiknya saya balik X0, Y0. Lalu kalau saya tarik garis mendatar, dia akan memotong garis X sama dengan X1 di X1, Y0. Berarti jaraknya adalah jarak antara X1 dengan X0, ya kan? Berarti di sini jaraknya adalah X1 dikurangi X0. Nah, demikian pula kalau misalkan seandainya X0, Y0-nya ada di sebelah kanan. Ya, misalkan kalau saya buat satu gambar lagi ya supaya tidak membingungkan. Sekarang ini X sama dengan X1 di sini, lalu di sini ada titik X0, Y0-nya di sini. Pasti ini akan, ya kalau kita lihat dia akan berpotongan di titik X1, Y0. Sehingga di sini jaraknya adalah X0 dikurangi X1. Jadi di sini ada kemungkinan apakah dia di sebelah kirinya garis atau sebelah kanannya. Kalau di sebelah kirinya garis, ya berarti jaraknya X1 dikurangi X0. Kita tinggal mencari selisih dari absisnya. Kalau sebelah kanan berarti X0 dikurangi X1. Ya mudahnya berarti apa? Tinggal masalah mana yang lebih besar kan antara X1 dengan X0. Berarti di sini jaraknya ini adalah nilai mutlak dari X1 dikurangi X0. Mudahnya ya, nilai mutlak dari X1 dikurangi X0. Tinggal masalah mana yang lebih besar, yang X0 atau yang X1. Jadi saya menunjukkan dua kasus ya, jadi supaya apa jelas juga kenapa saya menunjukkan dia adalah nilai mutlak. Oke. Nah, ini kalau kita menghitung langsung dengan mencari persamaan garis vertikalnya lalu langsung mencari jarak langsungnya. Bagaimana kalau kita gunakan rumus? Nah, sini. Ini kan persamaan garisnya itu, persamaan garisnya. Ini kan X sama dengan X1. Ini bisa saya tuliskan sebagai apa? X dikurangi X1 sama dengan 0. Nah, kalau ini saya buat dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0 karena tidak ada unsur Y, dan C-nya adalah minus X1. Lalu kalau saya gunakan rumus, jaraknya adalah mutlak dari AX0 tambah BY0 tambah C dibagi akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Sama tulisannya di sini. A-nya 1, B-nya 0. A-nya 1 berarti ini nilai mutlak dari X0 ditambah BY0, B-nya 0 ditambah C, C-nya min X1 dibagi dengan akar dari
A kuadrat tambah B kuadrat, berarti hitung kuadrat tambah 0 kuadrat. Dan ini akan menjadi mutlak dari X0 min X1 dibagi 1. Ya, ini nilai mutlak, mau saya berlaku sama saja, sama dengan X1 min X0. Nah, ternyata dia konsisten dengan kalau kita menghitung langsung. Nah, artinya rumus ini kalau dia dispesifikkan untuk kasus garis vertikal, hasilnya akan konsisten. Lalu bagaimana untuk yang kalau misalkan jarak terhadap garis horizontal, idenya sama. Ya, jadi kalau untuk yang garis vertikal kita sudah membuktikan tata rumus yang kita punya, kalau kita ganti A1 B-nya 0, dia konsisten. Betul, B-nya min X1 dia konsisten. Nah, nanti untuk yang garis horizontal gimana? Ya. Kalau untuk yang garis horizontal ya, garis horizontal ini bagaimana gitu ya. Nah, garis horizontal itu pasti bentuknya adalah Y sama dengan Y1. Karena kalau mendatar itu kan berarti nilai Y-nya tetap, X-nya berubah-ubah. Y sama dengan Y1. Berarti di sini kita bisa buat ini Y min Y1 sama dengan 0. Nah, berarti di sini A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan minus Y1. Ya. Ya, nanti Anda bisa buat analogi yang sama begitu ya. Anda bisa masukkan ke rumusnya, Anda akan mendapatkan nanti hasilnya adalah mutlak dari Y1 min Y0. Yang mana juga akan cocok kalau Anda lihat secara geometris. Ya, nanti di sini akibatnya rumus D-nya akan menjadi mutlak dari Y1 min Y0. Ya, untuk detail pengerjaannya saya serahkan pada Anda untuk sebagai latihan. Jadi rumus yang kita peroleh ini ternyata saat kita kerjakan secara spesifik untuk garis vertikal dan horizontal, ternyata rumusnya konsisten. Nah, berarti rumus ini bisa kita gunakan secara umum. Di matematika, kalau kita punya sebuah rumus, kadang kita butuh asumsi. Kita butuh meninjau untuk sebuah kasus. Supaya kita bisa menghitung beberapa pengerjaan. Nah, tetapi kalau ternyata rumus itu konsisten dengan kasus yang lain, berarti rumus itu bisa berlaku secara umum. Tadi saya membuat rumus ini hanya untuk garis miring pertamanya, tapi ternyata setelah saya buat spesifik untuk vertikal dan horizontal, dia juga konsisten. Berarti rumus ini bisa saya katakan dia berlaku untuk sebarang garis. Ya, ini sama seperti misalkan Anda punya suatu ide gitu ya. Mungkin misalnya ide untuk mengadakan suatu acara. Bisa saja mungkin ide itu yang kepengen adalah sebagian saja dari kelompok Anda. Tapi ternyata satu dipaparkan ke teman-teman yang lain, semuanya sepakat, nggak ada keberatan. Berarti itu bisa menjadi acara bersama. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga alurnya ini dapat dipahami. Jadi rumus jarak garis ini kita bisa berlakukan untuk tipe garis yang manapun. Nah, selanjutnya kita bisa mengembangkan seperti jarak antara dua garis sejajar. Kemudian ya kita mungkin bisa nanti di dimensi 3 juga kalau ada belajar mengenai geometri dimensi 3, kita bisa mencari jarak titik ke bidang dan lain sebagainya. Jadi itu materi untuk sesi minggu ini dan semoga bermanfaat.